Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullah alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin hadirin salat Jumat yang semoga selalu memuliakan Allah dan selalu dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Tentunya kita patut bersyukur kepada Allah karena pada detik ini Allah telah menyampaikan langkah kita untuk sama-sama menghadiri salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim yang tentu kita semua sudah sama-sama tahu begitu sayangnya Allah kepada kita sehingga dengan mudahnya kita bisa sampai ke tempat ini. Lihat saja di luar sana, begitu banyak kaum muslimin yang tidak mempunyai uzur syar'i, tidak punya alasan yang benar, sulit sekali melangkahkan kakinya. Langkah kaki yang harusnya dijalankan ke masjid, mereka belokkan ke tempat-tempat makan dan ke tempat-tempat istirahat. Kaum muslimin, kita tahu bahwa sesungguhnya agama kita berdasarkan ilmu. Kita tahu bahwasanya ibadah yang kita berikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala wajib berdasarkan ilmu. Maka dari itu agama kita Islam mengajarkan dan menganjurkan kita untuk senantiasa memuliakan ilmu dan juga memuliakan orang-orang yang menjadi wasilah agar kita bisa mendapatkan ilmu. Ya, Nabi kita alaihi salatu wassalam diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk meminta bukan tentang urusan dunia. Nabi kita alaihi salatu wassalam diperintahkan sama Allah untuk minta tambahan ilmu. Bukankah Allah katakan wa qul rabbi zidni ilman. Allah tidak katakan wa qul rabbi zidni malan au zaujatan. La. Allah katakan wa qul rabbi zidni ilman dalam surat Thaha ayat 114. Apa faidahnya? Nabi kita alaihi salatu wassalam disuruh sama Allah untuk meminta ilmu. Ini menunjukkan bahwasanya pentingnya dan agungnya ilmu dalam kehidupan seorang muslim. Bahkan Nabi SAW pernah menggambarkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syalbani. Kata Nabi SAW, inna fadla al-alimi, sesungguhnya keutamaan seorang yang punya ilmu, wal abidi, dengan orang yang ahli ibadah. Ada dua orang, ahli ilmu dengan ahli ibadah. Kata Nabi, inna fadlal alimi wal abidi
kafadlil qamar ala sairil kawakib. Innal anbiya'a warasatu innal ulama'a warasatul anbiya wa innal anbiya'a lam yuwarrisu dinaron wala dirhaman wa innama warasul ilma faman akhadhaha akhadha bihazzin wafirin. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, sesungguhnya keutamaan seorang yang punya ilmu dibandingkan dengan seorang yang kerjaannya ibadah terus tanpa ilmu, tentunya seperti qamar, rembulan, dengan jumlah bintang-bintang yang banyak di sekitarnya. Kita tahu bulan yang hanya satu bisa menerangi bumi ini dengan izin Allah, sedangkan bintang-bintang yang banyak di langit sana tidak bisa menerangi kita. Dan sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi, dan nabinya Allah tidak pernah mewariskan dinar, tidak pernah mewariskan dirham, tidak pernah mewariskan harta. Wa innama warasul ilma, yang diwariskan sama para nabi adalah ilma. Barang siapa yang mengambil ilmu ini, akhadha bihazzin wafirin, dia sungguh telah mengambil sesuatu yang berlimpah ruah, mengalahkan harta, mengalahkan rupiah mungkin. Inilah di antara keagungan ilmu, wahai kaum muslimin. Bagaimana caranya kita dapatkan ilmu tersebut? Bagaimana cara kita untuk bisa mendapatkan ilmu tersebut agar kita bisa menikmati setiap ibadah-ibadah kita? Hal yang paling utama dan mungkin hari ini banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin adalah adab terhadap guru. Ya, adab, akhlak, karakter yang mulia kepada guru, inilah yang hilang di antara kita. Inilah yang hilang di antara kaum muslimin. Lupa bagaimana caranya memuliakan guru, sehingga apa yang terjadi? Hilang keberkahan ilmu. Kita dapati orang-orang yang Allah takdirkan punya kecerdasan tersesat. Orang-orang yang punya kecerdasan jadi liberal. Orang-orang yang punya kecerdasan mengaku sebagai dosen, mengaku sebagai ahli fikih, membenarkan kesesatan-kesesatan yang dilakukan oleh manusia. Waliyazubillah. Apa sebabnya? Ya, keberkahan ilmu tadi yang hilang. Kenapa? Karena tidak ada sikap hormat dan memuliakan guru. Bukankah kita pernah mendengar dan kita baca mungkin hari ini dalam surat Al-Kahfi bahwasanya suatu ketika Nabi Musa berdiri di depan Bani Israel, kemudian Nabi Musa mengatakan khutbah, Nabi Musa mengatakan ilmu. Lantas ditanya, ada enggak yang lebih pintar dari engkau? Ada enggak yang lebih berilmu dari engkau? Maka jawaban Nabi Musa apa? Nabi Musa menjawab dengan keilmuannya. Kata Nabi Musa, tidak ada. Tidak ada yang lebih berilmu dari saya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh Nabi Musa pergi. Nabi Musa diarahkan sama Allah bahwa di satu tempat ada orang yang lebih berilmu, yang punya ilmu daripada engkau. Ya, beliau adalah Nabiullah Khadir. Ya, sebagian membacanya Khidir, ada yang bacanya Khidr dengan mensukunkan huruf dha-nya. Ya, dia adalah Nabiullah Khidir. Nabi Musa, kita tahu, seorang nabi yang mulia. Bahkan Allah sifatkan wa kana indallahi wajiha. Bahkan Allah sifatkan Nabi Musa itu mulia. Tapi saat ada ilmu, Allah katakan kepada Nabi Musa, pergi engkau. Pergi, belajar. Belajar lagi sama satu orang. Maka dengan penuh ketawaduannya, Nabi Musa pergi dengan membawa bekal. Ditemani oleh seseorang, Yusha bin Nun.
ditemani, bawa bekal. Ingat, Nabi Musa tidak memikirkan powernya. Saya nabi, saya utusan Allah, saya wajihan indallah. Tidak. Tidak ada kata power di dalam dirinya. Saat ada kata-kata ilmu, berjalan Nabi Musa. Ya. Sampai akhirnya Nabi Musa kelelahan. Beliau istirahat. Kemudian berjalan lagi, ternyata bekalnya hilang. Kembalilah Nabi Musa ke tempat semula, ke tempat istirahatnya. Didapati satu orang. Ya. Apa kata Nabi Musa? Hal attabi'uka ala. Qala lahu Musa, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ulimta rusydah. Musa berkata, boleh enggak aku ikut kamu? Lihat, hal attabi'uka ini dikatakan oleh seorang yang sudah menjadi nabi, bukan seorang doktor, bukan seorang ustadz, bukan seorang magister, seorang nabi yang sudah Allah takdirkan untuk mendakwahi kaumnya. Minta ilmu dengan begitu santunnya, wahai kaum muslimin. Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ulimta rusyda? Bolehkah aku ikut kamu agar kamu mengajarkan aku sesuatu yang tidak Allah berikan kepadaku? Lihat, begitu beradabnya Nabi Musa kepada Khidir. Beliau melepaskan segala pernak-pernik, segala power yang ada dalam dirinya, dan hilang sifat-sifat kesombongan yang ada dalam dirinya. Perhatikan keadaan kita hari ini, wahai kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mulai dari anak-anak sampai yang dewasa, ketika merasa punya power, ketika merasa punya kekuatan, ketika merasa saya bayar sekolah ini, saya bayar sekolah ini dengan mahal, saya membayarnya dengan penuh uang di sini, merasa punya power sehingga sikap terhadap guru hilang, sehingga sikap memuliakan guru hilang. Coba perhatikan, coba engkau renungkan bagaimana Nabi Musa yang seorang nabi bisa begitu merendahnya kepada sang guru. Bahkan saat diberikan syarat, Nabi Musa tidak menentangnya. Qala fa in ittaba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhdisa laka minhu dzikra. Kalau engkau mau ikut aku, kata Nabi Khidir, ya, jangan nanya apapun sampai aku sendiri yang mengabarkan kepadamu. Ada syarat seperti ini. Apakah Nabi Musa lantas kabur? Apakah Nabi Musa lantas nggak enak nih belajar sama guru ini, banyak syaratnya? La. Bahkan Nabi Musa mengikuti Khidir alaihi salatu wassalam. Inilah yang hendaknya dilakukan, wahai kaum muslimin. Ya, kita tahu bahwasanya kita butuh kepada ilmu. Kita tahu bahwasanya generasi-generasi keturunan kita juga butuh kepada ilmu. Maka hal pertama yang dilakukan oleh seorang muslim adalah memuliakan guru. Bukankah sahabat yang mulia Ibnu Abbas satu ketika melihat sang guru, siapa? Zaid bin Sabit. Ibnu Abbas Ahlul Bait, anaknya Al-Abbas, keponakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Zaid bin Sabit tidak ada hubungannya dengan Ahlul Bait. Tapi saat ketika Zaid bin Sabit hendak menaiki tunggangannya, Abdullah bin Abbas menyediakan pijakan agar Zaid bin Sabit naik. Maka Zaid bin Sabit mengatakan, jangan lakukan ya Ibna Rasulillah. Jangan lakukan ini wahai anaknya keponakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan lakukan. Maka apa kata Abdullah bin Abbas? Hakaza umirna an naf'ala bi ulama'ina. Begini nih kami diperintahkan
untuk memperlakukan ulama-ulama kami, untuk memperlakukan guru-guru kami. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak ada yang namanya keberkahan ilmu kecuali dengan kita memuliakan guru-guru kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ada sebuah cerita. Ibnul Jauzi menceritakan dalam kitabnya Tarikh al-Muluk wal Umam bahwasanya seorang khalifah di zaman Abbasi, Al-Ma'mun Al-Abbasi, seorang khalifah, ya zaman kitanya sekarang presiden mungkin, ya mungkin lebih, dengan kekuasaan yang lebar. Seorang khalifah mempunyai 2 orang anak, ya mempunyai 2 orang anak. Engkau bayangi bagaimana sang khalifah memuliakan anak-anaknya. Anaknya raja, anaknya pemimpin, tentu sangat disayang. Gak mau anaknya lecet sedikit pun, gak mau anaknya tersakiti sedikit pun, gak mau anaknya nangis gara-gara guru. Tapi satu ketika Al-Ma'mun mencari guru nahwu. Datanglah seorang ahli nahwu terhebat, Al-Farra, ya privat ibaratnya. Diajarkanlah anak ini tentang adab juga, tentang akhlak juga. Kenapa? Karena orang yang mempelajari bahasa Arab, dia pun sedang mempelajari adab. Belajarlah dengan Al-Farra, kedua anak ini. Sampai satu ketika Al-Farra hendak ada hajat, beliau ingin keluar. 2 anak Al-Ma'mun Al-Abbasi, 2 anak raja, 2 anak sultan lah mungkin zaman kita sekarang, lari untuk apa? Berebut memakaikan sandal, untuk memakaikan sandal sang guru. Masya Allah. Setelah sampai di depan, kedua anaknya berdebat terus sampai kata Al-Farra, baik, kamu pakaikan yang kanan, kamu pakaikan yang kiri. Al-Ma'mun sebagai seorang khalifah banyak mempunyai mata-mata, ketahuan kejadian ini. Maka dipanggillah Al-Farra, sudah ketakutan tentunya. Wah, tadi ada anak raja ngambilin saya sandal, ada apa nih? Maka dipanggil, ditanya, apa yang telah engkau ajarkan kepada kedua anak saya? Maka Al-Farra menjawab dengan apa yang beliau ajarkan. Diajarkan akhlak, diajarkan adab. Waktu itu Al-Farra menyangka bahwa dirinya akan mendapatkan hukuman dari sang raja. Apa kata sang guru? Ya Khalifah, ya Amiral Mukminin, aku tadi sudah melarangnya. Aku sudah melarang mereka berdua untuk memakaikan sandal kepadaku, tapi mereka memaksa. Maka Al-Ma'mun ketika itu mengatakan, sesungguhnya aku tidak akan menghukummu. Aku takjub dengan apa yang telah engkau lakukan. Sungguh apabila engkau tadi menahan mereka untuk tidak memakaikan sandalmu, engkau melarang mereka untuk memakaikan sandalmu kepadamu, aku akan hukum kamu. Engkau telah mengajarkan yang benar. Sungguh hari ini aku telah tahu bahwasanya manusia itu tidak akan dikatakan dewasa sampai dia menghormati rajanya, sampai dia menghormati kedua orang tuanya, dan dia menghormati guru yang telah memberikannya ilmu. Maka setelah kejadian itu, apa yang didapati oleh Al-Farra? Beliau dibayar dengan puluhan ribu dinar. Ini yang hendaknya dilakukan oleh kita.
Mungkin kita sebagai orang tua menyekolahkan anak kita di sekolah. Mungkin kita sebagai penuntut ilmu datang hadir ke majelis ilmu. Mari kita sama-sama muliakan guru kita. Mari kita sama-sama bersikap baik kepada guru kita. Begitu banyak sekolah-sekolah hari ini yang gak berani menasehati anak, yang gak berani marah sama anak yang melakukan pelanggaran. Kenapa? Ada ancaman kesombongan dari orang tua. Ada ancaman kesombongan dari orang tua yang menyerahkan pendidikan anaknya di sekolah tersebut. Sehingga ketika ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh anak-anak, sang guru lebih memilih diam. Gak berani nanti saya dituntut, gak berani nanti saya dipenjara. Sehingga hilang yang namanya keberkahan ilmu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, mari kita mulai dari diri kita sendiri. Kita belajar untuk senantiasa menjaga adab-adab, kita menjaga akhlak-akhlak kita kepada guru-guru kita, kepada ustadz-ustadz kita, kepada para masyayikh kita, kepada para ulama kita. Sesungguhnya mereka-merekalah dengan izin Allah yang menerangi cahaya kehidupan kita. Mereka-merekalah yang membuat jalan kita terang benderang sehingga kita bisa menikmati tugas utama kita di muka bumi ini, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang singkat ini bisa bermanfaat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar.